Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah pemodelan dan simulasi, di mana materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini judulnya adalah teori peluang dalam pemodelan antrian. Apa sih gitu ya, peluang dalam pemodelan antrian? Gini aja ya, langsung aja. Untuk pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengantar antrian, teori antrian ya. Pengantar tentang teori antrian kemarin sudah saya jelaskan gitu ya. Kemudian di sini akan saya hubungkan dengan teori peluang. Jadi teori peluang itu akan saya masukkan dalam teori antrian yang kemarin sudah kita bahas ya, seperti itu. Oke, jadi ada dua kata, peluang dan antrian. Kita bahas satu dulu, peluang. Peluang sih apa artinya gitu ya? Peluang itu kata lainnya adalah kemungkinan gitu ya, sama gak ya? Peluang itu nama lainnya adalah kemungkinan, betul ya? Oke, misalnya peluang hari ini hujan atau kemungkinan hari ini hujan berapa persen gitu ya? Itu sama dengan peluang, sama dengan kemungkinan gitu ya. Oke, kemungkinan sama dengan peluang, sama aja. Berarti kalau bilangnya saya ada atau saya menyebutnya adalah kemungkinan, berarti kita belajar tentang probabilitas, ya. Kita belajar tentang probabilitas, betul ya? Probabilitas hari ini hujan berapa persen, ya seperti itu. Oke, kalau ngomong tentang probabilitas, berarti kita ngomong tentang prostat ya, probabilitas dan statistik. Oke, satu lagi kita ngomong nanti tentang ilmu statistik. Ya, seperti itu. Inilah nanti ilmu-ilmu yang nanti kita hubungkan dengan teori antrian. Oke, seperti itu. Apa hubungannya? Kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu di sini. Kita flashback dulu tentang pemodelan antrian. Tentang pemodelan antrian gitu, seperti itu. Kemarin saya sudah bahas ada sisi pelayan, namanya adalah server kalau saya bilang, atau saya bilang di sini adalah CS atau customer service yang melayani. Dia melayani siapa? Melayani customer ya, melayani customer. Di sini ada customer ya, ada customer seperti itu kan ya. Oke, customer dia datang, misalnya ada customer di sini A gitu deh, ada customer namanya B, ada customer namanya C. Sorry gambarnya jelek ya. Kemudian si customer akan dilayani gitu ya, misal akan dilayani oleh si customer service. Oke. Si customer, posisinya dia akan mengantri ya, atau menunggu. Dia akan antri. Di sini posisinya di sini adalah melayani gitu ya, melayani. Jelas ya? Itu. Oke. Kemudian kalau kita ibaratkan pada sebuah bank gitu ya, pada sebuah bank yang dia bukanya pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore gitu ya, efektif 6 jam dia kerja, misal gitu itu, itu seperti itu. Kemudian kan ada batasannya nih ya, ada 6 jam misalnya. Kemudian si customer itu juga punya batasan, misal batasannya adalah si customer service ini ya, si pelayan di sini customer service, dia si petugas banknya gitu ya, petugas banknya itu bisa melayani customer, misalnya 4 customer, kemampuannya adalah per jam. Nah gitu ya, dia mampu melayani 4 customer per jam gitu ya. Oke, kemudian si customer ini kan datang ke bank sebelum dilayani kan, dia datang di sini, datang si customernya. Kemudian ada data customer, rata-rata dia kedatangan customer itu misalnya 6 customer per jam. Nah, seperti itu. Dia datang misalnya dengan rata-rata 6 customer per jam gitu ya. Ada dua data ini. Ada data customer yang datang, ada data pelayan atau customer service yang mampu melayani misal datanya 4 customer per jam gitu ya. Oke. Pertanyaannya, berapa peluang customer A akan dilayani gitu ya, akan dilayani oleh si customer service ya. Berapa peluang customer A akan dilayani oleh customer service bahasanya, sorry ya.
ribet. Oke, berapa peluang customer A akan dilayani oleh customer service? Nah, ini kan peluang ya. Oke, kan peluang ujung-ujungnya. Nah, nanti teori pemodelan itu nggak jauh-jauh dari ilmu peluang atau statistik gitu ya. Oke, ini jelas ya. Berarti nantinya pola daripada kedatangan si customer, kita bilang pola gitu ya. Pola kan kita nggak tahu ya, namanya juga pola. Acak dia. Oke, karena acak kita perlu ilmu ilmu statistik untuk mengetahui polanya itu seperti apa gitu ya. Polanya seperti apa. Oke. Paham ya? Oke, pola di sini. Maka ada dua pola di sini. Oke, ada dua pola di sini. Satu sini. Ada dua pola. Pertama, pola kedatangan si customer. Pola kedatangan customer gitu ya. Pola kedatangan customer berarti sini ya, yang sini. Oke, pola kedatangan customer di sini posisinya. Kemudian yang kedua, pola customer service dalam melayani. Oke. Pola customer service dalam melayani si customer. Ada dua. Oke, ada dua bagian. Seperti itu ya. Jadi kalau saya bisa rangkum lagi, ada dua pola di sini. Lagi, ini customer service. Ini ada pola. Oke, ada pola. Pola dalam melayani seperti apa dia? Gitu. Kemudian ada dua pola atau pola lagi sini, pola customer dalam customer. Pola customer, polanya kedatangan seperti apa? Pola kedatangan. Oke. Pola kedatangan. Seperti itu ya. Ini ada polanya. Ya cukup susah ya materinya ke pola. Oke. Kalau pola kita nanti akan menggunakan, kalau pola di sini pola, nanti kita akan menggunakan rumus ya, rumus statistik dalam menentukan seperti apa sih polanya, ya seperti itu, jelas ya, seperti apa polanya. Oke, seperti itu ya. Sekarang dalam pemodelan, dalam teori pemodelan, kita bisa menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan antara daerah pelayanan dan daerah antrian. Nih, gitu ya. Berarti yang utama dulu ada customer yang datang ya. Ini ada customer datang di sini, gitu ya. Berarti seperti ini. Saya gambar kotak seperti ini. Ini ada antrian di sini. Yang antri siapa? Yang antri customer ya. Yang antri adalah si customer itu. Yang antri adalah si customer. Berarti di sini ada customer yang datang. Oke. Ada customer yang datang. Berarti customer datang di sini saya kasih simbol adalah lambda. Gitu ya, lambda. Oke, lambda. Lambda di sini adalah laju kedatangan customer. Laju kedatangan si customer. Laju kedatangan, gitu ya. Customer datang, dia akan ngantri di situ ya sebelum dia dilayani oleh si customer service atau pelayannya. Saya gambar bulat di situ itu. Ini adalah daerah si customer service dalam melayani, seperti itu. Nih. Kemudian dalam melayani ini butuh waktu pelayanan atau saya kasih simbol adalah mu. Mu di sini adalah waktu pelayanan. Saya kasih keterangan waktu pelayanan. Misalnya tadi si customer mampunya adalah menangani 4 customer dalam 1 jam, seperti itu ya, waktunya seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ada dua sebelum nanti si customernya selesai dilayani oleh si customer service. Ini customernya seperti itu. Ini polanya ya. Ada yang masuk, kemudian masuk antrian sebelum diproses atau dilayani oleh si customer service. Gitu. Tadi saya bilang ada polanya ya, ada polanya. Oke, materinya agak susah ya. Ada polanya, di sini ada pola. Pola pertama, akan mengetahui pola kedatangan. Nih di sini akan mengetahui pola kedatangan. Kemudian pola dalam melayanan. Ini pola kedua. Pola yang B. Ini yang A pola tentang pola kedatangan. Yang B tentang pola bagaimana dia melayaninya, gitu ya. Oke. Polanya di sini kita belajar tadi saya katakan kita belajar rumus statistik ya, rumus statistik. Oke. Biasanya dalam teori
pemodelan pola kedatangan itu kita dekatkan dengan menggunakan rumus Poisson, atau kita lebih mengenal distribusi gitu ya, distribusi Poisson. Poisson itu nama matematikawan dari Prancis ya. Poisson terkenal banget ini. Ini untuk mengetahui pola kedatangan. Untuk mengetahui pola pelayanan, kita biasanya menggunakan pendekatan distribusi, sama juga rumus statistik, distribusi eksponensial. Beda ya, eksponensial. Jelas ya, eksponensial. Nah, di materi kali ini kita membahas dua ini yang pusing sekali ini ya, pusing sekali. Ini ada kita bahas tentang, nanti kita bahas tentang distribusi Poisson, kita bahas tentang distribusi eksponensial. Tapi tenang aja, saya nggak akan bahas lebih dalam gitu ya tentang dua distribusi ini. Kita cukup pakai rumusnya saja. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya materi ini kita akan membahas tentang ini, dua distribusi. Distribusi Poisson untuk mengetahui pola kedatangan, distribusi eksponensial untuk mengetahui pola pelayanan. Kira-kira seperti itu ya. Cukup jelas ya? Oke. Kita lanjutkan di sini. Kita sekarang akan bahas tentang distribusi Poisson. Kita akan bahas tentang distribusi Poisson. Merah lagi apa ya? Kita bahas tentang distribusi Poisson. Ini adalah rumus tentang rumus dari distribusi Poisson. Jadi Px sama dengan X kecil lambda pangkat X. Lambda tadi apa? Lambda tadi adalah laju kedatangan. Ya, seperti itu. Lambda E pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial ya. Oke, X faktorial. E di sini adalah konstanta Euler ya, 2,71828. Oke, seperti itu ya. Oke. Distribusi, kenapa dinamakan distribusi? Oke, kenapa distribusi? Karena kita akan melihat pola kedatangan dalam interval waktu tertentu. Misalnya 2 jam. Itu artinya distribusi ya. Seperti itu. Oke. Berarti karena ini saya tulis ulang boleh ya? Oke. Jadi distribusi Poisson itu seperti ini. P gitu ya, X sama dengan K, boleh ya, ini konstanta. Kalau ini X kecil saya tulis K, sama dengan seperti ini. Oke, lambda pangkat dengan K, bukan X ya, karena kan konstanta. Kemudian E pangkat min lambda gitu ya, dibagi dengan konstantanya gitu, difaktorialkan gitu ya, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Oke, langsung saja ini rumusnya, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal. Masih ingat rumusnya? Oke, kita semua ya. Tulis ulang. Px sama dengan K gitu ya. Lambda pangkat K, E pangkat min lambda gitu kan ya. Dibagi dengan K faktorial. Seperti itu. Oke. Contoh, sebuah bank rata-rata menerima 12 nasabah per hari. Jika pola kedatangan nasabah terdistribusi Poisson, tentukan peluang bank tersebut menerima 8 nasabah per hari. Ya, seperti itu. Sama-sama waktunya per hari ya. Berarti gini, diket gitu ya, kayak di matematika aja. Emang matematika ini ya. Diketahui yang datang itu 12 nasabah, berarti lambda ya. Lambda 12 gitu ya. Pertanyaannya adalah peluang nasabah menerima 8 peluang bank menerima 8 nasabah per hari. Berarti yang ditanyakan adalah K8 itu berapa, atau gini, bingung ya, peluang gitu ya, X gitu ya, sama dengan 8 itu berapa, maksudnya gitu ya. Kita kerjakan ya. Berarti di sini adalah P gitu ya, X sama dengan 8 sama dengan lambdanya berapa, 12 ya, tulis saja 12, pangkat K nya berapa, 8 gitu ya. E pangkat min lambdanya berapa, 12, betul ya. 12 dibagi dengan K-nya berapa? 8 faktorial. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Terus mau dijabarkan? Kelamaan ya. Langsung aja. Kalkulator gitu ya, kalkulator. Udah disiapkan kalkulatornya? Sudah dicari? Berapa nilainya? Oh, kelamaan. Ini saya sudah nyari sebenarnya ya. Saya sudah nyari, jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ada salah nggak nih ya? K-nya 8 betul. Ya, K-nya 8. Oke, jawabannya adalah 0,0
Oke. Nanti kalau saya kurang benar dalam mencari jawabannya, mohon dikoreksi ya. Yang penting kan kita tahu caranya ya, seperti itu. Oke. Masalah nilai ini kan tergantung dari tangan kita mengetik kalkulator, mencet tombol di kalkulator, oke. Atau kalau kita kan di convert ke persentase, berarti ini adalah persentasenya adalah 6,55%. Seperti itu. Gampang kan? Easy ya. Cukup easy. Oke, seperti itu ya. Ini tentang soal yang pertama, ya. Lanjut ya. Bisa mengerti ya? Paham? Kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua masih pakai Poisson. Masih ingat rumusnya Poisson? P X sama dengan K, gitu ya. Kemudian lambda pangkat K E pangkat min lambda dibagi dengan K faktorial. Sip. Oke. Diketahuinya adalah pengrajin batik rata-rata menerima 7 pesanan gitu ya, dalam waktu 2 jam. Berarti seperti ini. Diketahuinya lambdanya adalah 7. Dalam waktunya adalah katanya 2 jam. Itu ya. Oke, jika dari Poisson tentukan yang A peluang P gitu ya, menerima X 9 pesanan, 9. Ini berapa dalam waktu T sama 2 jam. Oke. Mohon perhatikan di sini, waktunya harus sama. Kalau 2 jam ya 2 jam gitu ya. Oke. Betulan sama, oke. Kalau sama berarti langsung kita cari nilainya, berarti P X sama dengan 9, berarti lambdanya berapa? 7. Pangkat berapa? Pangkat K, K-nya 9 ya. Kali E pangkat min lambda, lambdanya berapa? 7. Dibagi dengan 9 faktorial. Kalkulator. Ketemu? Berapa? Oke. Hasilnya adalah 0,1014 atau dalam persentase adalah 10,14%. Cukup isi? Jelas ya? Cukup jelas. Insya Allah cukup jelas ya. Saran saya dikerjakan ya, latihan mengerjakan gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ya, lanjut yang ke B. Oke, betul ya, lanjut ke B. B ini tadi saya tulis lagi. Tadi diketahuinya lambdanya 7 gitu dalam waktu T 2 jam gitu kan, 2 jam. Yang B, peluang pengrajin tersebut menerima 24 pesanan dalam waktu 8 jam. Nah, ini waktunya berbeda saudara-saudara ya. Berarti di sini adalah P gitu ya, X sama dengan 2 K-nya 24, ini berapa gitu ya. Pada saat T-nya mintanya adalah 8 jam gitu. Ini beda T-nya. Kalau T-nya beda, kita tidak bisa menggunakan lambdanya 7 ya. Kita harus menggunakan lambda yang lain. Nah, pertanyaannya kita harus menggunakan lambda 2 misalnya. Ini berapa? Lambda 1 misalnya ini 7, T1 sama dengan 2, T2 8. Ini lambda 2 berapa? Bisa nyarinya? Pakai interpolasi ya. Berarti seperti ini. Caranya adalah lambda 2 dibagi dengan lambda 1 gitu ya. T2 dibagi dengan T1. Lambda 2 berapa? Ya, kita cari. Tulis dulu lambda 2. Lambda 1-nya berapa? 7 gitu ya. T2-nya berapa? 8. T1-nya berapa? 2 gitu ya. Berarti 2 lambda 2 sama dengan 7 kali 8 56. Lambda 2 berapa? Lambda 2 adalah 28. Gitu ya. Berarti inilah yang digunakan lambdanya ini. Lambdanya adalah 28. Berarti langsung saja kita menggunakan probability X sama dengan 24, berarti tadi apa rumusnya? Masih ingat rumusnya? X sama dengan K lambda pangkat K E pangkat min lambda dibagi dengan K faktorial ya. Lambdanya berapa? 28 dipangkatkan dengan 24, besar banget ya. E pangkat min lambda, lambdanya berapa? 28 dibagi dengan 24 faktorial. Oke, kalkulator. Berapa hasilnya? Udah gitu? Iya. Hasilnya adalah 0,06009 atau kalau persentase adalah 6,01%. Gimana? Cukup easy? Cukup easy ya? Cukup easy ya, insya Allah ya.
Oke, seperti itu. Itu yang B. Lanjut ya. Itu yang B. Sekarang kita lanjut. Nah soalnya nomor 3. Ya. Kita latihan soal aja ya. Kita nggak perlu banyak teorinya. Oke. Pakai Poisson masih sama. Masih ingat rumusnya? Oke, biar hafal X pangkat K. X sama dengan K, sama dengan lambda pangkat K, E pangkat min lambda dibagi dengan K faktorial. Oke. Diketahui tukang batagor menerima 8 pesanan per jam. Oh, gitu. Berarti apa di sini? 8 ini adalah lambda 8. Gitu ya, per jam. T dalam 1 jam. Ingat T-nya harus sama ya. Oke, sip. Sekarang pertanyaannya yang A. Pertanyaan yang A adalah tukang batagor menerima 7 pesanan per jam. Peluangnya berapa? Berarti peluangnya adalah P X sama dengan 7. Seperti itu. Sama yang tadi ya. Oke lah, apalah. Oke, sama dengan lambdanya berapa? 8. K-nya berapa? 7. E pangkat min lambda. Lambdanya berapa? 8 ya. Dibagi dengan 7 faktorial. Bisa ya? Oke, kalkulator. Berapa? Oke, jawabannya adalah 0,1395 atau dalam persentase 13,95%. Gimana? Cukup easy? Cukup easy ya. Oke, lanjut saja. Lanjut saja. Oke. Ini katanya apa? Menerima paling banyak. Oh, paling banyak berarti yang B itu P gitu kan. X paling banyak berarti kurang dari sama dengan 3. Itu berapa? Gitu ya. Pesan 3 per jam. Oke, bisa ya. Seperti itu. Karena distribusi Poisson itu tadi ada ya, mana Poisson? Nih, Poisson itu seperti ini. Ini seperti ini ya. Di mana nilainya K itu atau X atau K di sini itu sebesar sama dengan 0 ya, seperti itu. Berarti di sini kalau kita gambar tuh seperti ini distribusinya, PDF-nya, probability distribution function-nya gitu ya. Ini P X di sini adalah K, dia seperti ini. Di saat 0 gitu ya. Jangan pakai ini P-nya, saya ubah aja lah ya. Oke, saya ubah ini aja. Seperti ini. Nah, itu benar misalnya seperti ini garisnya, nilainya 0. Di saat 1 dia seperti ini misalnya. Nah, di saat 2 dia seperti ini misalnya ya. Saat 3 seperti ini. Yang jelas nilainya dia turun. Turun dia nilainya sampai N ya. Dia turun. Nah, seperti ini. Ya, dia turun seperti itu. Terus seperti itu ya. Ingat, ini polanya adalah dia kalau kita bilang sinyal dia diskrit ya. Dia diskrit. Nanti beda dengan yang namanya eksponensial, dia kontinu ya, dia diskrit. Oke, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah kurang dari 3. Berarti kalau kurang dari 3 gitu ya, kalau P kurang dari 3 berarti kita ngitung dari 0, kan mulai dari 0 ya. Berarti di sini sama dengan gitu ya. Kita hitung peluang P0 gitu ya, ditambah dengan P1 gitu kan, ditambah dengan P2 ditambah dengan P3. Jelas ya seperti itu. Jadi kalau kita tadi bilang di sini apa nih? Kita belajar tentang peluangnya gitu ya, gambarnya gitu ya, gambar grafiknya. Kita mulai dari P0, P1, P2 dan P3. Kan ditanya yang ini ya. Oke, peluangnya berapa di sini? Ya, kurang dari 3. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Kita mulai. Berarti kalau kita bisa hitung di situ, kan ini kan penjumlahan ya. Kita bisa melakukan penyederhanaan yang konstanta mana ini ya? Konstanta ya. E pangkat min lambda berarti seperti ini. E pangkat min lambda, lambdanya berapa? Lambdanya adalah 8, berarti ini pangkat min 8 gitu ya. Kurung buka. Kemudian P0 berarti tinggal lambda aja. Lambdanya berapa? 8. K-nya pangkat berapa? K-nya kan 0 ya, berarti pangkat 0. Dibagi dengan K faktorial berapa? 0 faktorial. Bisa ya? P1 berarti 8 pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial gitu ya. 8 pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial gitu ya. 8 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Gimana? Cukup easy? Cukup easy ya.
Oke, sudah. Oke, lanjut. Kalkulator ya. Berapa nilainya? Kalkulator. Oke, nilainya adalah, langsung aja ya. Nilainya adalah 0,0423 atau dalam persentase sama dengan 4,23%. Gimana? Cukup easy? Cukup easy ya, mudah-mudahan ya, cukup easy. Oke, itu yang B. Itu yang B. Ini yang A, masih yang B belum. Oke. Sekarang yang B. Yang B ya. Yang B. Oke. Yang B masih pakai Poisson. Rumusnya adalah biar tambah hafal, ini K lambda pangkat K E pangkat min lambda per K faktorial. Oke, di mana lambdanya adalah 8. Oke, sip ya. Yang B sekarang menerima paling banyak 3 pesanan. Berarti di sini P. Yang B udah ya. Maaf, yang B udah, saudara-saudara. Maaf, yang B udah. Berarti sekarang kita bahas yang C. Ini sudah ya, ini sudah. Oke, ini sudah. Kita bahas sekarang yang C. Yang C. Oke, kita bahas yang C. Yang C, kita bahas C. Menerima lebih dari, berarti P di sini X lebih dari 2. Nah, ini berapa gitu ya? Lebih dari 2 itu berapa? Gitu kan? Oke. Masih ingat tentang grafiknya Poisson seperti ini ya. Grafik Poisson seperti ini. Oke, ini K, ini PX gitu ya. Ini PX. Misal di sini oke 0 gitu ya. Misal di sini 1, misal di sini 2, misal di sini 3, misal di sini 4. Yang ditanya yang mana sih? Lebih dari 2. Berarti lebih dari 2 adalah bentar ya, ganti dulu. Lebih dari 2 adalah ini kan. Nah, ini yang cari. Nah, sana. Sampai ke N ya, seperti itu. Berapa? Itu ya. Berapa? Seperti itu. Oke. Kita bisa menggunakan pendekatan ini. Kalau kita punya 2 bagian, nih, punya 2 bagian, di sini bagian A, di sini bagian B. Kalau kita ngomong teori peluang, kalau A nanti saya tambahkan dengan B, harus 100% atau harus sama dengan 1, gitu ya. Gitu, bisa ya? Berarti kalau saya cari, tadi yang cari apa? Ini B ya. Kalau saya cari B, berarti 1 dikurangi dengan A. Jadi, atau sama dengan seperti ini. P, X lebih besar daripada 2, gitu ya. P, X lebih besar sama dengan 2, itu sama dengan 1, gitu ya. Min, yang A itu apa? Yang A itu sebelah sini kan? Atau P, ini, X kurang dari sama dengan 2, gitu ya. 2 ikut ya. Seperti itu. Bisa ya, seperti ini? Kayak kata di rumusnya, kayak gini ya. Ya, begitu. Oke, berarti ini ya. 1 min PX kurang dari sama dengan 2. Berarti di sini kita bisa menjabarkan 1 min E pangkat min lambda. Lambda berapa? Min 8. Gitu ya. Tuh buka. Ini dari P berapa? P0 ya. Sama kayak tadi ya. P0 berarti 8 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. Itu. Kemudian P1, 8 pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial. Gitu ya. P2 sama ya. 8 pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial. Bisa ya? Oke. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Ini adalah P0. Ini adalah P1. Ini adalah P2. Seperti itu ya. Oke, kalkulator. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,9863 atau dalam persentase adalah 98,63%. Gimana? Cukup easy? Cukup easy ya. Seperti itu. Jelas? Insya Allah mudah-mudahan jelas ya. Seperti itu. Itu yang C. Oke. Itu yang C. Berarti ini udah ya. Maaf ya, slide yang berlebihan. Ini udah ya. Itu udah.
Jadi nomor 3 udah selesai ya. 3 udah selesai. Gimana? Cukup pusing? Waduh, berarti rehat dulu ya, rehat dulu, minum kopi dulu misal seperti itu. Minum es dawet dulu gitu ya, misalnya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan di situ habis minum es, opsinya udah minum es gitu ya, udah dingin kepalanya gitu ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Oke. Kedua, kita sekarang bicara tentang teori atau distribusi eksponensial ya. Distribusi eksponensial fx rumusnya lambda kali gini ya. Saya bisa meringkas seperti ini. Ya boleh ya, meringkas ya. Saya bisa meringkas atau menulis ulang ya seperti itu. Yang pertama, rumusnya adalah ingat ya, rumusnya adalah saya boleh bilang P nggak apa ya, Px gitu ya. Px sama dengan K saya tadi ya, itu sama dengan lambda E pangkat min lambda K. Bisa ya, itu. Dengan syarat si K-nya harus bisa sama dengan 0 gitu ya. Oke, seperti itu. Satu ya. Yang kedua, ini ada nilai lambda ya. Dimana lambda di sini adalah sepermu ya, sepermu. Masih ingat mu ya? Masih ingat ya? Oke, saya gambar ulang lah. Ini kotak, garis. Yang ini apa? Datangan lambda. Bulat kan proses ya. Di sini adalah mu sebelum dia keluar, gitu ya. Ini sisi customer CS, ya kayak tadi ya. Ini si customernya, gitu ya. Kedatangan pelayanan, itu seperti itu. Oke, sip ya. Lambda sama dengan seper mu. Oke, sip. Kemudian satu lagi, ini yang perlu dihafalin misalnya. Px kurang dari sama dengan K. Ini rumusnya adalah 1 min E min lambda K. Itu. Gampang ya. Sama dengan K sama dengan, ini K ya, bukan L ya. Maaf, ini K, bukan L ya. 1 min E pangkat lambda K. Itu jelas ya. 2 aja lah kita perlu hafalkan. Oke. Lanjut ke soal ya. Soal. Sip. 1 aja contoh soalnya. 1 tapi 4. Oke. Produk laptop dari perusahaan ABC rata-rata bertahan 5 tahun. Berarti kan pelayanan ya, bukan masuk nih. Berarti langsung ke di sisi pelayanan, di sisi sini nih, di sisi sini sekarang. Ya, terus di sini. Berarti di sini 5 tahun ini apa? Berarti 5 tahun itu mu di sini. Mu-nya adalah 5, gitu kan ya. Oke, masih ingat mu adalah atau mu sama dengan seper lambda ya. Kalau kita cari lambdanya berarti seper mu gitu ya. Berarti 1/5 sama dengan 0,2. Jelas ya? Berarti lambdanya adalah 0,2. Saya ulang, lambdanya 0,2. Sip. Itu ya, lambdanya 0,2. Lambdanya 0,2. Ini yang penting nih, kedatangannya. Oke, sip. Pertama katanya, si A pertama tentukan PDF, probability density function. PDF itu apa? PDF itu rumus. Rumusnya gini ya. Tadi rumusnya adalah Px sama dengan K. Itu rumusnya adalah, lupa, enggak. Rumusnya adalah lambda E pangkat lambda kali K. Gitu ya. Masukkan aja. Berapa lambdanya? 0,2 kali E pangkat 0,2 K. K itu konstanta ya. Ya seperti itu. Ini jelas ya. Nah, sekarang kita gambar grafiknya, PDF-nya seperti ini gambarnya. Nah, Oke, maaf nggak lurus. Ini K. Di sini adalah Px probability-nya. Ya, seperti itu ya, seperti itu. Oke, saya gambar. Warnanya saya buat lain. Saya ini warnanya, oke. Kalau K-nya saya buat 0 di sini ya, 0. Berapa nilai Px-nya? Nilainya adalah 0,2. Berarti sini anggap aja. Ini adalah 0,2. Dan kalau dibuktikan semakin K-nya misalnya bertambah 1 misalnya, 2 misalnya, 3 dan sampai ke N gitu ya. Grafiknya turun ya, kan eksponensial ya, dia turun. Turun. Nah, seperti itu. Dia turun ya. Dia turun seperti itu. Oke, jelas ya? Seperti itu grafiknya. Seperti itu. Dan di sini dia continue. Bedanya dengan si eksponensial dia continue. Nanti ada perbedaan nih cara menghitung. Di sini dia continuing. Ya, dia continue ya. Kalau si Poisson dia discrete ya. Ada
diskrit gitu ya. Itu. Oke. Seperti itu. Udah nomor A udah dijawab ya. Seperti itu. Nomor B seperti itu. Nomor B. Oke, saya buat lagi ke merah apa ya? Ke merah. Saya suka warna merah. Iya. Yang B adalah P X kurang dari, berarti seperti ini. Kurang dari sama dengan 3. Nah, seperti ini. Berapa? Kalau pakai Poisson kan kita menggunakan seperti ini ya. P kurang sama dengan P0 gitu ya. Tambah P1 gitu ya. Tambah P2 tambah P3 kan gitu ya. Nah, ini dalam eksponensial nggak pakai seperti ini nih. Nggak pakai seperti ini. Coret. Nggak pakai seperti ini. Karena dia continue. Ya, bedanya itu dia continue. Bukan discrete ya. Oke. Cara mengerjakan ini pakai rumus yang tadi saya bilang, pakai rumus ini rumusnya ya. Yang ini. Kurang dari K 1 min E pangkat min lambda K. Berarti seperti ini nih. Berarti Px kurang dari sama dengan 3 sama dengan 1 min E pangkat min lambda K. Langsung aja ya, kita masukkan 1 min E, lambdanya berapa? Lambdanya berapa? 0,2. Berarti min 0,2, K-nya berapa? K-nya 3 gitu ya. K-nya 3. Jelas ya? Seperti itu. Berarti di sini kalkulator. Berapa hasilnya? Oke, hasilnya adalah 0,04. Ini 0 ya. 4, 2, 3. Atau dalam persentase itu 4,23%. Gimana? Cukup easy? Ya, mudah-mudahan cukup easy ya. Cukup easy. Oke. Bisa sampai sini? Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Tadi yang B udah kejawab juga yang B. Sekarang jawab yang C. Ya. Jawab C. Peluang laptop bertahan lebih dari 10 tahun. Berarti seperti ini. Oke. Sebelum ke situ. Kalau PS kurang dari sama dengan 3 jawabannya ini. Kalau saya tanya di sini PX lebih besar sama dengan 3, berarti apa? Nah, seperti apa coba? Seperti itu. Pakai rumus ini ya. Pakai ini. Ini pakai ini. Pakai ini. Oke, kalau saya punya grafik PDF-nya seperti ini. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau ini 3, gitu ya. Sebelah kiri saya anggap A, sebelah kanan saya tulis B. Boleh ya? Seperti itu. Dimana kalau peluang adalah A ditambah B, oke, sama dengan 1. Gitu ya. Berarti kalau saya nyari B, gitu ya. Saya nyari B, 1 min A. Bisa ya? Seperti itu. Berarti kalau saya tanya tadi P lebih besar dari sama dengan 3, berarti gini ya. Berarti kalau P X lebih besar sama dengan 3, berarti kan 1 min P X kurang dari sama dengan 3. Bisa ya? Seperti itu. Ini sama dengan 1 min E pangkat lambda K. Seperti itu ya. Atau seperti ini di sini ya. Seperti itu. 1 min 1 berapa? 0. Min kali min positif. Berarti tinggal E pangkat min lambda K. Ini rumusnya. Kalau lebih besar sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor C. Ya. Peluang laptop bertahan lebih dari 10 tahun. Berarti yang C, peluang laptop X-nya lebih besar sama dengan 10. Langsung aja ya. E pangkat min lambdanya berapa? Tadi lambdanya berapa? 0,2. Ingat ya. K-nya berapa? K-nya 10. Berarti di sini E pangkat min 2 gitu ya. Oke, kalkulator. E pangkat min 2. E pangkat min 2. Betul gak sih? E pangkat min 2. Oke, E pangkat min 2. E pangkat min 2. Sebentar, mana coretan saya? E pangkat min 2. Oke. Pak, nilainya adalah 0,1352. 53 ya, maaf. Atau sama dengan 13,53%. Gimana? Bisa ya? Cukup easy ya.
Insya Allah cukup mudah. Ya seperti itu. Ini yang C. Yang B benar ya? 1 min lambda. Maaf yang B salah ya. Maaf ya. Maaf sekali. Saya salah contekan. Maaf saudara. Yang B salah ya. Ini saya mohon maaf sekali. Saya salah. Ini salah. Bukan ini ya. Jawabannya bukan ini. Oke, maaf. Jawabannya bukan itu. Ya, jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah ini. Ya. Dan saya salah, saya nyonteknya salah. Oke, seperti ini ya. Jawabannya adalah E pangkat ini kan E pangkat min 0,6 gitu ya. Seperti itu berarti di sini 1 min 0,5488 atau sama dengan 0,4512 atau di sini sama dengan 45,12%. Ya, mohon maaf. Oke, seperti itu. Salah contekan saya. Oke, seperti itu ya. Yang C gimana? C benar ya. 13,53. Insyaallah benar. Oke. Seperti itu. Lanjut yang ini ya. Lanjut yang D ya. Lanjut yang D. Oke, lanjut yang D. Sip. D mana? Sip aja. Ini dia. Oke, yang D. Yang D berarti yang D P gitu ya. 4 kurang dari sama dengan K gitu ya. Kurang dari sama dengan 7 gitu ya. Berapa di sininya nilainya ya. PX-nya K, ini PX-nya gitu ya. Salah. Ini bukan K, ini sama X ya. Sorry. Ini yang ini K kan? Yang ini K. Sorry, maaf ya. Ini K. Berarti seperti itu. Berarti seperti apa? Berarti seperti ini caranya. Kalau kita punya gambar grafik lagi gitu ya, grafik lagi. Seperti ini grafiknya. Set. Di sini kita punya 4. Di sini kita punya 7. Oke, berapa bagian di sini? Ada 3 ya. Ada A, ada B, ada C gitu kan ya. Di mana A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Berarti kalau saya nilai kan 4 sama antara 4 sampai 7 kan B ya. Berarti B sama dengan 1 min gitu ya. 1 min A ditambah dengan C. Cukup jelas ya? Seperti itu. Berarti ini apa jawabannya? Sama dengan 1 min gitu ya. 1 min P yang A ini ya. P X kurang dari sama dengan 4, berarti itu ditambah P X yang C, X lebih besar sama dengan 7. Bisa ya? Oke, bisa ya. Kita masukkan nilainya. Berarti di sini sama dengan 1 min gitu ya. 1 min E pangkat ambilnya berapa? 0,2 kali 4 seperti itu plus E min 0,2 kali 7 gitu ya. Seperti itu. Cukup mudah? Cukup mudah. Bisa ya seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Oke, sudah bisa tahu caranya ya. Oke, langsung saja kalkulator gitu ya. Berapa nilainya? Oke, nilainya adalah 0,2028. Berarti di sini berapa? 20,28%. Seperti itu ya. Seperti itu. Cukup jelas sampai sini ya. Oke, cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ingat ya, di review lagi kemudian dicoba gitu ya, dicoba. Oke, seperti itu. Oke, thank you. Waduh, pesan sponsor, subscribe, like and share. Oke, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi untuk kali ini cukup panjang ya, cukup panjang. Oke, materi tentang pemodelan dan simulasi ya. Kita belajar tentang apa tadi? Tentang distribusi Poisson dan distribusi eksponensial ya. Oke, seperti itu ya, cukup panjang si rekamannya, si materinya gitu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.